Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada kami Dr. Kurniawan SPM yang hadir pada hari ini. Jadi selanjutnya saya akan membawakan portofolio dengan topik regenerasi dietetik. Identitas pasien, nama Nia X, umur 73 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Aceh, pekerjaan pensiunan, alamat Bali. Pada anamnesis, pasien datang dengan keluhan mata kabur. Keluhannya dirasakan sejak 1 tahun yang lalu, di mana semakin hari semakin berat selama 1 tahun ini. Pasien mengaku sulit membaca dan sulit membaca, riwayat mata merah di sangkal dan riwayat pandangan seperti berkabut di sangkal. Untuk riwayat penyakit terdahulunya, pasien ada riwayat menderita diabetes mellitus sejak 20 tahun yang lalu dan tidak ada riwayat hipertensi. Untuk riwayat pengobatan, pasien belum pernah berobat mata sebelumnya. Pada riwayat penyakit keluarga pasien tidak ada yang mengalami sakit seperti pasien. Pada pemeriksaan tanda vital, keadaan umum baik, kesadaran kompas mentis, tekanan darah 110/80 mm air rasa, nadi 76 kali per menit regular, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Berarti kasusnya sudah ada semua dapat dong? Pada pemeriksaan oftalmologi mendapatkan pemeriksaan khusus fokus oculodexa 5/50 dan dikoreksi dengan pinhole menjadi 5/15. Khusus oculis sinistra 5/60, kemudian dikoreksi dengan pinhole menjadi 5/9. Kemudian pada pergerakan bola mata baik ke semua arah. Pada pemeriksaan segmen anterior, palpebra superior dan inferior normal, konjungtiva tarsal superior dan inferior normal, konjungtiva bulbi normal, kornea jernih. Pada pemeriksaan pupil didapatkan bulat isokor, refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif, iris normal dan lensa jernih. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan indus. Pada semua pasien datang dengan keluhan utama mata kabur sejak 1 tahun yang lalu, di mana mata kabur dirasakan semakin hari semakin memberat selama 1 tahun ini. Pasien mengaku sulit membaca dan sulit memasak, riwayat mata merah di sangkal, riwayat pandangan seperti berkabut di sangkal, pasien dengan riwayat diabetes mellitus sejak 20 tahun yang lalu, riwayat hipertensi tidak ada, dan keluarga pasien tidak ada yang mengalami sakit seperti pasien. Pasien didiagnosis dengan retinopati diabetik dan diberikan tata laksana nomor 3x1 tetes pada oculodexa sinistra, kemudian katalan eye drop 3x1 tetes oculodexa sinistra, dan strobion 1x1 tablet. Untuk prognosisnya, kuat hitam 3/6, kuat fungsional dan konvensional 2/6. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kasusnya sama. Ya, itu tadi presentasi dari kami Kaila. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Ada fotonya. Tapi mungkin saya saja bisa terapi dari untuk pasien-pasien yang bisa dijelaskan, Kak? Tapi dok, saya izin menjawab dok. Yang pertama itu yang dilakukan dulu kontrol faktor psikosistemik. Jadi untuk kontrol faktor psikosistemik itu dia ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama dilakukan kontrol gula darah pada pasien, kemudian dilakukan juga deteksi tanda retinopati yang mengancam penglihatan dengan sistem screening yang efektif.
kemudian dilakukan kontrol kondisi sistemik lainnya yang berhubungan dengan diabetes, termasuk hipertensi, dislipidemia, sama anemia. Kemudian kontrol juga efek diabetes pada organ lain termasuk kegagalan ginjal. Kemudian dilakukan juga kontrol resiko lain seperti riwayat merokok. Kemudian untuk terapinya itu bisa dilakukan yang pertama panretinal laser fotokoagulasi, di mana panretinal laser fotokoagulasi ini dia harus dilakukan segera pada penderita retinopatik diabetik proliferatif. Apabila terjadi retinopatik diabetes mellitus proliferatif disertai dengan adanya edema makula yang signifikan, maka kombinasi vokal dan panretinal laser fotokoagulasi itu dapat menjadi terapi pilihannya. Kemudian yang kedua untuk farmakologinya, dia untuk menginhibisi jalur biokimia tertentu yang berperan dalam proses perubahan retina yang dengan terapi obat-obatan. Untuk terapi obat farmakologi itu bisa diberikan inhibitor protein kinase C atau PKC, kemudian anti-angiogenic atau inhibitor vascular endothelial growth factors, kemudian selanjutnya itu reduktase, aldose dan S inhibitor dan antioksidan seperti vitamin E. Kemudian bisa diberikan steroid intravitreal, di mana ini diberikan untuk mengurangi edema makula, dan implan intravitreal flusinolon acetonate atau injeksi intravitreal triamcinolon, dengan diberikan 2 sampai 5 mg. Tapi mungkin ada yang mau kita tambahkan dong. Ada lagi yang bertanya? Ya dok, silakan, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang bertanya. Tapi dok, izin bertanya dok kepada materi yang disampaikan itu apa saja komplikasi yang mungkin dapat terjadi pada pasien dan bagaimana cara untuk mencegah komplikasi yang dapat dilakukan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi dok, saya ingin menjawab. Komplikasinya itu yang pertama dia bisa terjadi perdarahan epithelius, kemudian tractional retinal detachment, kemudian bisa terjadi rubiosis iridis, di mana kalau rubiosis iridis ini dia komplikasinya sering terjadi pada pasien-pasien PDR atau yang diabetik retinopatik proliferatif, dan jika memberat dia dapat menyebabkan glaukoma neovaskular. Selanjutnya bisa terjadi glaukoma neovaskular, di mana glaukoma neovaskular ini dia adalah glaukoma sudut tertutup sekunder yang terjadi karena akibat gangguan jaringan vaskular pada jaringan aliran gula yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan aliran aqueous dan dapat meningkatkan tekanan intraokular. Selanjutnya jadi kebutaan. Untuk pencegahan komplikasinya, yang pertama dengan pengoperasian ini dia bisa dapat mengurangi kemungkinan komplikasi. Kemudian kan juga deteksi yang lebih dini dari diabetes retinopatik, karena diabetes retinopatik ini biasanya timbul tanpa gejala. Kemudian dengan pemeriksaan tubuh secara rutin pada penderita diabetes bisa juga mencegah terjadi komplikasi. Selanjutnya dan kondisi yang sesuai jika dibutuhkan juga merujuk ke dokter spesialis. Tapi dok, ada yang kita tambahkan dok? Ya, silakan, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya. Ya, bagus ya. Pertanyaannya bagus, jawabnya juga bagus. Sudah pinter tuh, bacaannya banyak, referensi kayaknya. Sebenarnya pertanyaannya yang pertama itu, apa dasar diagnosa pada kasus ini retinopati diabetes? Alat-alat apa, pemeriksaan apa yang bisa kalian lakukan di puskesmas? Secara teori misalnya itu udah bagus menguasai, tapi kalau di lapangan nanti di puskesmas untuk menegakkan diagnosanya itu gimana? Terus tadi kan terapinya segitu-segitu, kalau di puskesmas itu ada nggak? Gimana penata laksanaan di puskesmas? Coba dasar diagnosa dulu.
Misalnya dijelaskan nggak apa yang bisa dilakukan? Dari kasus ini visusnya, pertama anamnese visus. Slide-nya coba tampilin. Di situ anamnese, dasar diagnosanya anamnese kabur sudah lama, ya kan? Perlahan-lahan anamnesenya riwayat diabetes, ya, riwayat diabetes berapa tahun? 20 tahun. Kemudian kalau kabur perlahan tidak ada merah, kan curiganya bisa kelainan refraksi, bisa lensanya jadi katarak atau retinopati, ya kan? Kemudian kalian cek visusnya slide berikutnya. Setelah di visus keluar hasilnya di pemeriksaan pinhole. Sudah ngerti cara pemeriksaan pinhole? Ternyata tidak ada perbaikan. Artinya berarti ada kelainan media refraksi, bisa katarak atau retinanya. Ya, kemudian slide berikutnya. Ini normal semua, lensanya jernih, ya kan? Jernih ya, betul ya. Nggak ada iris shadow. Nah, kemudian apalagi pemeriksaannya? Kan retinopati banyak macamnya. Ini apa? Gimana? Kalian bisa fundoskopi, bisa melihat ini kan foto, bukan fundoskopi. Kalau retinopati hipertensi gimana? Kalau retinitis pigmentosa gimana? Kalau diabetes retinopati gimana? Nah, dijelaskan di sini. Kalau tadi yang disebutkan misalnya ada edema makula gimana itu tuh? Misalnya udah menguasai itu. Tapi memeriksanya gimana ini deskripsinya? Tuh. Apa kalau retinopati diabetes? Deskripsi ini. Kalau berdasarkan dulu dia terjadi perubahan mikrovaskular retinanya. Kemudian ada perdarahan intraretina tuh. Oh, belum baca berarti. Ya sudah, nggak usah muluk-muluk. Saya yakin belum bisa fundoskopi, apalagi mencari pembuluh darah. Kalian harus cari ada nggak mikroaneurisme. Kan retinopati itu terjadi kebocoran dan penyumbatan pembuluh darah di retina. Gambarannya itu bisa mikroaneurisma atau perdarahan yang lebih besar di retina, atau ada eksudat, ada hipoksia, ada dot blood, kemudian komplikasinya bisa terjadi ablasi retina, bisa terjadi perdarahan di vitreus, bisa terjadi edema makula. Pemeriksaan sederhana apa yang bisa kita lakukan di puskesmas selain fundoskopi untuk melihat kelainan di retina, di makula khususnya? Belum ya, Amsel gate itu nggak ada ya kan, gitu baru bisa tegak kalau kalian bisa melakukan semuanya itu. Untuk pastinya rujuk, kalian belum bisa fundoskopi, ya kan? Kemudian terapinya, coba terapinya. Apa itu non-core catar lens Rubion? Tadi kan disebut non-core itu dia untuk analgetiknya dok. Jadi kalau catar lensnya dia untuk anti-inflamasi dok. Ya terus? Kalau catar lensnya dia diberikan untuk anti perdarahannya dok. Oh no. Untuk vitaminnya dok. Ya, hampir betul. Kalau non-cord itu
kalau ada edema makula itu sudah protapnya edema makula orang retina. Kalau alat lens itu sering dipakai untuk katarak, subion ya vitamin subion. Nah sekarang penatalasaan di puskesmas, kan kalian di puskesmas jangan ngereseti kayak gitu, salah semua, bangkrut puskesmasnya, mahal obatnya itu. Kalau penatalasaan di puskesmas kan promotif preventif, betul? Nah tadi misalnya sudah menyebutkan sedikit-sedikit apa yang wajib dilakukan, diulang lagi coba preventif dan promotifnya di puskesmas untuk retinopati diabetes, coba diulang lagi supaya biar teman-temannya tahu. Jangan ini nggak terima saya. Apa? Tapi edukasinya dok? Iya, kan pasien ini udah 20 tahun diabetes. Nah, sebagai dokter puskesmas harus bisa apa? Kalau edukasinya yang pertama dilakukan kontrol gula darah untuk pengendalian dilakukan kontrol gula darah dan pengendalian faktor sistemik lainnya dok, seperti hipertensi sama hiperlipidemia. Kemudian yang kedua bisa dilakukan kalau pada setiap pasien diabetes itu dia perlu menjalani pemeriksaan screening mata awal, di mana ini dilakukan setiap 1 kali 1 tahun. Kemudian menjelaskan kepada pasien bahwa bila dirujuk itu kemungkinan memerlukan terapi fotokoagulasi laser, di mana terapi ini dia bertujuan untuk mencegah progresivitas retinopati diabetes. Kalau pada kondisi-kondisi yang berat, dia seperti perdarahan arterial sama aborsi retina itu memungkinkan perlu tindakan pembedahan. Ya, coba saya tuntun satu-satu ya. Kan di puskesmas tidak dipraktek. Kalau ada curiga orang sudah 10 tahun, 20 tahun sakit gula, kita harus rutin setahun sekali screening. Betul yang disebut misalnya tadi, screening ya, visusnya bagus apa enggak. Screening yang pinter kan funduskopi langsung funduskopi orang yang diabetes itu ya, ditentukan visusnya turun apa enggak. Kalau belum turun berarti belum ada kelainan retinopati. Nah kalian bisa merujuk setahun sekali ke dokter spesialis mata untuk screeningnya. Kalian nggak bisa tuh funduskopi detail lagi tuh, visusnya di screening tuh, dicek di Amsler Grid. Kalau sudah penurunan visus, pinhole negatif, Amsler Grid positif, dirujuklah ke dokter spesialis. Dari situ minta keterangan, ini proliferatif atau belum, retinopati grade berapa, sudah masih ringan, sedang atau berat. Kalau sedang ya 6 bulan lagi lah, tiap 6 bulan bisa kontrol ke dokter mata. Kalau sedang berat timbul kopi ya tiap bulan, 3 bulan lah, 3 bulan disuruh kontrol ke dokter mata. Nah sebagai dokter puskesmas, betul tadi edukasi ya, diabetesnya dicek gula darah, terus dietnya, karena ada program prolanis biasanya orang tua kan diabetes toh. Nah dietnya diatur, senamnya diedukasi cara memberi insulin atau minum obatnya itu. Kalau ada hipertensinya diobati hipertensinya, ada kolesterolnya turun, tinggi diturunkan, karena mempengaruhi kondisi perburukan. Yang jelas edukasinya, kalau sudah retinanya yang kena rusak, dokter mata itu tidak bisa menjadi lebih terang lagi, tetap kabur. Jadi prinsip penatalasaan retinopati diabetes mempertahankan visus yang masih ada, baik itu pakai fotokoagulasi maupun diinjeksi pakai anti VEGF atau vitrektomi. Itu kalau udah di tingkat subspesialis ya mata. Nanti ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Moderator mana? Cukup ya? Dari dok sudah cukup dok, tapi dok.
Ya, sudah cukup. Sudah banyak yang antri itu